Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi inilah gitu kan. Ada seorang pengacara yang giliran disentil anaknya ngamuk begitu. Nah giliran beliau nyentil orang ya itu kewajaran begitu kan. Dan akhirnya ini semeton ya. Ko Alvin nih marah ini ya karena anaknya sempat juga kemarin disentil gitu kan di live. Tapi sebenarnya tidak boleh tuh ya anak di bawah umur untuk live di TikTok itu tidak boleh ya. Jadi seperti apa semeton ya? Ini deh videonya. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Babe, bentar. Kamu mau kayak ngomong gitu. Kan banyak komen yang sih bilang, ini nanti kalau anaknya nangis-nangis lagi bapaknya kenapa-napa, udah kita nggak usah bantuin. Gitu kan. Aku mau komen. Ya udah maksudnya. Sok. Ekspresikan semuanya. Action. Sama terus kayak ada kan yang kayak banyak banget yang komen, ini anaknya yang waktu bela bapaknya kan, minta bapaknya dikeluarin dari penjara gini-gini semua gitu kan. Terus terus kalau misalnya nanti anaknya nangis lagi bapaknya marah, udah kita ketawain aja gitu, tepuk tangan gitu kan. Dan kayak menurut aku waktu itu kan aku suarain itu hal yang benar. Cuman saat ini alasan mereka kayak memusuhin apa ya, papi aku, dan juga karena aku anaknya jadi aku ikutan dihujat. Itu alasannya karena papi aku ngebelain Agus. Iya. Maksud aku, kenapa? Emangnya aku harus ikutan ngejelek-jelekin Agus kah? Kan aku gak ada hubungannya sama ini. Apakah maksudnya mereka nggak mau dukung aku kayak udah nggak apa-apa, karena aku nggak mau ikut-ikutan yang lain buat ngejelek-ngejelekin orang yang disabilitas. Aku nggak ada sangkut pautnya dalam hal itu. Yeah. Karena kan papi aku yang ngebela, karena kan ya setiap orang punya hak untuk dibela ya, walaupun sekalipun mereka pembunuh, penjahat pun ya mereka punya hak untuk punya pengacara gitu. Dan walaupun nggak semua orang itu baik, tapi Agus ini ya agak sebenarnya dia agak aneh, kocak. Agak aneh ya. Memang agak aneh, kocak, lucu begitu ya. Itu yang terjadi sih sebenarnya di sini begitu kan. Kalau ada sangkut pautnya dengan semua dirujak begitu oleh netizen gitu. Yang sebenarnya kita tahu sendiri sih anaknya Ko Alvin ini tidak tahu apa-apa juga begitu kan. Apakah dengan bapaknya sekarang ngebela Agus dia harus dihujat juga kan juga gitu kan. Tapi itulah namanya netizen Indonesia, ngerujak gitu seperti video ini. Menonton VT ini membuat saya menjadi miris karena gara-gara kasus Agus yang tidak selesai-selesai dan melebar kemana-mana, menjadi digoreng. Nah, terakhir imbasnya kena ke keluarga Alvin Lim. Jadi pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu benar-benar terjadi di kasusnya Agus. Alvin yang selalu berapi-api ya, dan selalu dengan emosi untuk menyelesaikan kasus Agus. Nah, dan terakhir dia juga menyerang privasi orang lain seperti Novi dengan berdalih bahwa dia bertanya, tetapi sebenarnya menuduh, mengatakan bahwa pramugari banyak yang menjadi pelacur, rumahnya duitnya dari mana, dan yang itu sebetulnya tidak ada konteksnya benar. Dalam penyelesaian kasus Agus. Ini membuat netizen ya, masyarakat Indonesia menjadi muak dan marah ya terhadap pengacara-pengacara yang sekarang kayaknya makin memperkeruh, bukan malah makin menyelesaikan persoalan itu. Jadi ya seperti anaknya Alvin Lim ini, karena imbas dari orang tuanya yang berbuat begitu, ya kita juga nggak bisa ngomong apa-apa. Itulah akibat dari kalau tidak ada api, pasti tidak ada asap. Babe, bentar. Kamu mau kayak ngomong gitu. Halo Neng.
Kemarin saat bapak lu dipenjarakan, mondar-mandir ke sini ke sana mencari pertolongan, saya salut anak muda yang berani. Tapi hari ini beda. Bapak lu ya diserang, dibully oleh netizen bukan karena menjadi pengacara Agus. Ada pengacara Agus Krisnamurti. Dia membantu puluhan juta. Tapi menurut dia, etika dia, perilaku dia Baik, betul. Gak ada yang Betul. membuli. Farhad dibully karena juga mulutnya Ya benar-benar. yang menyerang wanita, Benar-benar. yang tidak beradab. Bapak lu dibully, diserang masyarakat, sama juga karena etika, perilaku, kesombongannya yang melampaui Ya. batas. Apalagi menuduh seorang perempuan sebagai pelacur karena bisa menghidupi atau membiayai yayasan, padahal dia seorang YouTuber yang subscribernya sudah mencapai 5,5 juta. Bisa tahu berapa biaya dan Hasilannya. penghasilan dari YouTuber, bukan lagi dari TikToknya. YouTube Novi ada 3. Kita bayangkan kalau misalnya 1M satu bulannya, 3 YouTube sudah mencapai ber-MM. Jadi matanya dibuka, jangan menyombongkan diri. Belum tentu Lim lebih kaya daripada Novi kalau dari penghasilan. Betul. Jadi jangan angkuh. Apalagi dengan mengatakan 9 naga. Kok kira karena mengaku anak 9 naga hukum tidak bisa menyentuhmu? Kok kira karena dia mengaku anak 9 Terus kita naga takut gitu? dia adalah orang yang teratas, orang yang terhormat, orang yang paling berharga, orang yang tidak bisa tersentuh oleh hukum di negeri ini? Dia selalu mengatakan telepon Kapolri, teks Kapolri. Kok kira karena Kapolri melindungi, jadi semuanya ditakut kepada Lim? Karena kenal Kapolri, masyarakat takut dengan Lim. Karena kenal Kapolri bisa kontak dengan Kapolri, hukumnya lancar tanpa prosedur hukum. Ini yang membuat masyarakat semakin muak. Betul. Masyarakat geli melihatnya, sombong, angkuh. Betul. Ini justru sedang menunjukkan bahwa betapa arogansinya mengaku anak 9 naga, mengaku kenal Kapolri, hingga menyerang dengan tidak memakai etika, menuduh perempuan sebagai pelacur secara terbuka. Mana otak dan hati kalian? Sekarang anaknya diserang netizen, dia keluar-keluar teriak-teriak tidak terima. Kau menuduh orang lain, seorang perempuan yang masih muda, yang sedang berusaha bermanfaat bagi masyarakat, kau tuduh pelacur. Kalau anak kau dituduh pelacur, sakit atau tidak? Benar-benar itu yang terjadi. Jadi diserang bukan karena jadi pengacara Agus, tapi karena etika, moral, dan arogansinya. Iya. Itu yang terjadi sebetulnya ya, kembali lagi memang tidak ada masalah sebenarnya. Misalnya kita mau tuduh orang, tapi coba balik ke diri kita, masalah enggak? Kalau memang itu tidak bermasalah, apa yang kita tuduhkan ke orang itu memang harus kita tes dulu kejiwaan kita begitu ya. Dan yang lebih menarik sebetulnya ada salah satu juga TikToker kemarin yang sempat mau dilaporkan begitu ya. Jadi menarik kita saksikan sebetulnya ini dia. Ya guys, sekarang saatnya kita ngerangkum curhatan Cat Victoria Lim, anak Alvin Lim ketika dihujat netizen. Jadi karena ini video durasinya lama banget, kita rangkumin aja poin-poin yang penting. Yang pertama, si Cat itu jadi ikutan dihujat. Jadi sosial media dia, komentarnya itu penuh dengan hate comment. Jadi setiap dia buka sosial media, dia hapus-hapusin hate comment dan ngeblok-blokin orang. Kalau netizen Cat pengen banget ngeblack-blackin papa kamu, black magic gitu, saking gemesnya. Terus si Cat ditanya, ada dampak nggak gara-gara papanya ini tuh terlalu frontal dan kontroversial gitu ya? Kata si Cat, dulu itu nggak ada, tapi sekarang ada. Mungkin karena banyak buzzernya, kata Cat. Kalau kata tante Cat, mungkin banyak blazer di Mangga 2 gitu. Jadi barangkali kalian mau ganti seragam, kalian beli blazer gitu loh, sekali-sekali pakai blazer biar press gitu, seragamnya ganti gitu. Nah, si Cat ini
sering nge-live jualan baju pre-love dia sama temennya gitu. Terus Iya. emak-emak ini pada komen, tapping gas gitu. Kata si Cat, apaan banget sih gas gitu komentarnya. Nah, kalau menurut Tante Cat itu mungkin saran. Cat disuruh jualan gas LPG loh Cat. Yang gas melon itu atau gas pink itu, Iya, itu sih, kan benar. mungkin kritik dan saran aja dari netizen gitu. Jadi jangan negative thinking. Nah, terus kata si Cat ya, netizen yang ngehujat dia sama papanya, kalian tuh kayak gak ada gunanya gitu. Nah, netizen itu bukan gak ada gunanya, pengen banget ngeguna-guna papa kamu, Cat sebenarnya, Cat gemes sebenarnya gitu. Terus netizen ini katanya kurang kerjaan. Bukan kurang kerjaan, kurang Ya. ketenangan sama kedamaian, Cat. Karena papa kamu menimbulkan huru-hara gitu. Jadi kayak kurang damai aja akhir-akhir ini. Terus ini tuh katanya Ya, PR kena. besar buat Komdigi ya. Jadi biar kayak si Cat ini, anak-anak ini tuh nggak dihujat gitu loh di sosial media. Kalau kata Tante, mending Cat aja yang ngerjain PR, kalau usah ikut-ikutan beginian gitu loh. Asap. Terus kalau boleh saran ya buat para wartawan, kalau besok-besok kalian mau ngewawancara Alvin Lim dan keluarganya dan timnya itu cari ruangan yang ada cermin gitu. Jadi wartawannya itu di depan cermin ngewawancara Alvin Lim, anaknya dan timnya. Jadi mereka ini hadap ke cermin gitu sambil diwawancara. Karena ada beberapa statement yang harusnya itu memantul ke diri mereka sendiri gitu loh. Jadi biar mereka berkaca gitu. Kayak misalnya statementnya si Cat ya yang bilang bahwa yang suka ngehujat Ya. itu ketika dia lihat itu adalah akun emak-emak yang ada foto anaknya gitu loh. Kan dia punya anak, kenapa dia ngehujat gitu loh? Apa nggak mikirin perasaan anaknya lah? Papa kamu kan juga gitu, Baik, Kat. Papa betul. kamu kan juga ngehujat Novi Betul. gitu. Sedangkan papa kamu punya anak. Kenapa nggak mikirin perasaan iya, bener. anaknya gitu? Bener. Gitu, Kat. Ya udah sih, Kat, itu aja kritik dan saran dari Tante ya. Tapi kalau nggak mau nerima kritik dan saran ya nggak apa-apa. Barangkali mau nerima pesanan catering kali ya. Ya udahlah, Ya. Kat. Thanks. Anak saya pun diserang ya ketika sedang live, dikata-katain kebun binatang, Alvin, lu nggak terima anak lu diserang, terus lu menyerang anak orang lain. Nah, contoh ya Vin, lu bilang ini kerjaannya si Nopi apa? Apakah dia Hasilannya. pelacur? Apakah dia narkoba? Sekarang dibalikin Vin, apakah anakmu pelacurmu sendiri? Apakah anakmu bandar narkoba? Kamu sakit hati nggak Vin? Kalau pertanyaannya dibalik ke kamu. Si Novi ini anggap aja anaknya emak-emak se-Indonesia Raya, anggap aja anaknya bapak-bapak se-Indonesia Raya nih. Jadi anaknya disenggol, anak lu disenggol balik. Makanya kalau punya Ya. anak di bawah umur jangan Ya, disuruh les. betul. Ya, itu belum saatnya, belum umurnya. Kita bikin TikTok aja harus ada batasan umurnya. Main sosial media itu ada batasan umurnya. Nanti Ya. kalau depresi, anak lu bunuh diri, siapa yang disalahin? Terus kita Di takut bawah gitu. umur, harus pengawasan orang tua. Ya Alvin ya, lu itu udah sakit-sakitan Vin. Gaya banget Ya. lu pamer lu punya uang berapa miliar. Tapi lu sakit-sakitan. Orang nggak mau Vin. Sehat itu mahal, sehat itu dibeli mahal. Ya kan? Lu udah tahu lu bentar lagi mau isdet lah istilahnya, mau berbuat baik, orang baik nggak usah cerita-cerita, langsung Yeah. aja tindakan. Lu mengatasnamakan saya berbuat begini karena atas dasar kemanusiaan. Terus semua ini nggak kamu anggap manusia gitu. Lu kalau ngomong semaunya. Iya, Kalau lu mau betul, dianggap betul. manusia, kalau anak lu mau dianggap manusia kan lah orang lain. Begitu loh. Jangan seenak omong kamu, mulut kamu itu menuduh Betul. ini itu. Kalau anakmu dituduh kamu sakit hati. Nanti makin parah Vin penyakitmu. Sekarang bertambah lagi kan penyakitmu, tambah asam urat. Kemarin gigi dikritik, kenapa gigi nggak diperbaiki? Katanya anak 9 naga. Ya. Sekarang anak 9 naga punya mobil cuma 3M. Seakan-akan itu mobil saya senilai hampir 3M. Nggak begitu anak 9 naga. Gimana kalau kamu anaknya anaconda? Apalagi nggak usah ngaku-ngaku anak ini anak itu biar kelihatan wow gitu Vin. Hidup itu senormalnya, bentar lagi Iya. ajal menjemput ya Vin. Kamu kan sudah tahu ajalmu kapan gitu loh. Nah, Berbuatlah baik, benar, jagalah benar. mulut Itu yang kamu. terakhir. Biar kalau kamu udah nggak ada tuh anakmu nggak dihina sana sini. Biar nanti kamu pas nggak ada itu ada yang mendoakan gitu loh. Jangan malah bikin ulah, bikin Iya. nyari panggung. Saya ini mengorbankan integritas saya ini di dunia entertainment ini udah punya nama. Lu mantan napi Vin, lu pernah Iya. pernah di penjara juga. Nggak usah sok-sokan kamu baik, nggak usah sok-sokan kamu tuh merasa baik, kamu udah memperjuangkan kayak gitu Vin. Sadar lah Vin, sadar gitu loh.
Terus Iya. kamu seakan-akan nanti uangnya yang dipakai si Agus Betul. saya ganti uang saya, donatur mau apa? Vin, ini kamu itu orang hukum, jangan membeli hukum. Permintaan maaf tidak akan menghapus pidana. Sekarang ada orang curi motor terus kamu bayarin, apakah dia bebas dari Iya. pidananya, Vin? Ya, nanti ada orang curi apa? Ini kan sindikat donasi, pencurian, penggelapan, atau ada orang apa, aku gantilah uangnya. Apakah itu akan terlepas dari hukum, Vin? Hukum itu ada hukum sosial, hukum agama, hukum akhirat, hukum negara. Hukum sosial ada sama aja sanksi sosial, hukum Iya. adat yang nggak bisa dibatasin. Novi nggak bisa mengendalikan, itu loh, Vin. Yang menghalang-halangi pengobatan Iya. itu ya kalian, sadar diri ya kalian. Di WA, di chat, di surati nggak mau balas, seakan-akan si Iya sih, yayasan benar. menelantarkan. Kan sudah dikasih arahan, nanti di WA mau rumah sakit mana, nanti dirembes sama yayasan, ditransfer langsung. Itu loh, Vin. Gak usah muter-muterkan balik, Vin. Itu loh, Vin. Harap didengar ya, Vin. Alvin. Terus kamu sendiri juga ngomong, kamu sebentar lagi mau meninggal, paling nggak 2 tahun lagi meninggal, ya kan? Sekarang tambah lagi, azab itu nggak sekali 2 kali, Vin. Kamu sekarang mau meninggal aja dikasih lagi asam urat. Mau benerin gigi aja katanya nunggu Ya, kena. tensimu seimbang dulu baru gigimu diperbaiki. Karena 9 naga mau giginya seperti itu, kamu tersinggung lagi. Cobalah korek-korek diri kamu sendiri gitu loh. Ini kan sebentar lagi kan, kamu hayati Asap. hidup kamu. Gak usah kamu, Iya, orang iya. nggak akan tergila-gila, Vin. Kamu berapa puluh miliar tapi kamu berpenyakitan di kursi roda seperti itu, orang nggak akan tertarik, Vin. Bener, Vin. Mending hidup bahagia, hidup panjang, hidup tenang, nggak usah keluar-keluar di media, ya kan? Nggak usah kamu merasa namamu baik, kamu juga mantan pidana kan? Pidana sama negara loh. Jadi segitu saya video Semeton ya. Semoga videonya bisa menghibur Semeton semua tentang komentar ya. Sekarang anaknya Ku Alvin ya yang sempat dihujat juga oleh netizen. Tetap jaga persatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.